Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri spiritual sangkan paraning dumadi. Apa yang dimaksud dengan ajaran sangkan paraning dumadi yang ini sudah mengakar balung sungsum di dalam masyarakat Jawa? Secara singkat, sangkan paraning dumadi memiliki arti dari mana asalnya manusia, apa tujuan hidupnya manusia, dan kemana kembalinya manusia. Manusia asalnya tidak ada, kemudian menjadi ada, dan kemudian tidak ada lagi. Ini kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah ayatnya 28, bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Semula kamu tidak ada atau mati atau belum ada. Lalu Allah menciptakan atau menjadikanmu ada atau hidup di dunia ini. Kemudian Allah mematikan kamu atau meniadakan kamu. Lalu Allah menghidupkan kamu kembali di alam akhirat. Nah, ini asalnya manusia demikian itu. Jadi tidak ada, kemudian oleh Allah diciptakan manusia itu menjadi ada. Kemudian apa tujuan daripada penciptaan manusia itu? Dan apa yang menjadi kewajiban manusia setelah diciptakannya itu? Yang pertama, tujuannya adalah termaktub di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 21. Bunyinya demikian. Allah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kamu mengabdi kepadanya dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ini tujuan manusia yang utama itu adalah mengabdi kepada Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Rabb, satu-satunya sesembahan. Jadi untuk mengabdi itu segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia itu sebenarnya adalah milik Allah. Yang kedua, manusia hidup di dunia jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi, baik di laut, di darat, maupun di udara. Jadi manusia hidup di dunia itu harus mangayu rahayuning bawono, memakmurkan bumi, membuat kedamaian di muka bumi, tidak sebaliknya membuat kerusakan atau kemudorotan. Nah, jadi selain itu manusia diciptakan supaya mengabdi itu agar bisa apa? Bisa hidupnya berkelanjutan. Artinya tujuan diciptakannya manusia itu juga untuk melanjutkan generasinya. Supaya apa? Supaya dunia ini menjadi rahayu, menjadi selamat, menjadi damai. Itu terdapat juga di surat 51, surat Ad-Dariyat ayatnya 56 yang bunyinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah menciptakan manusia supaya mengabdi kepadanya. Nah, ini dua ayat yang menyatakan bahwa diciptakannya manusia itu adalah untuk mengabdi kepada Allah. Kalau kita membuat kerusakan di bumi atau membuat ketidaktenahan, ketidaktenteraman pada orang lain, nah ini fungsi kita menjadi tidak sempurna. Paraning dumadi tidak sempurna. Jadi lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya di akhir ayat tadi itu Allah mematikan kamu dan menghidupkan kembali. Artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 156. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian untuk hidup di dunia itu untuk mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 157 yang antara lain menyatakan demikian, Bismillahirrahmanirrahim, agar kamu mendapat karunia dan rahmat dan terpimpin pada jalan yang benar. Inilah tujuan hidup manusia, mendapatkan karunia, mendapatkan rahmat, mendapatkan bimbingan, pimpinan jalan yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana juga terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ihdinas syiratal mustaqim. Nah, bagaimana orang-orang yang terpimpin pada jalan yang benar itu? Yaitu adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Syiratal ladzina an'amta alaihim, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, para syuhada, para solihin, dan para siddiqin. Mari kita memposisikan diri atau mengkondisikan diri supaya bisa tergolong dari keempat golongan itu. Yang mana? Yang siddiqin, yang solihin, atau yang yang kesatu sudah tidak mungkin. Golongan nabi sudah tidak mungkin. Jadi ya tinggal 3 golongan yang saya sebutkan tadi itu. Golongan solihin mungkin, golongan sodikin mungkin, golongan tulus, orang tulus mungkin. Nah, jadi demikian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.